Kita berdoa dalam roh semuanya. Surya Bata Karabasaridion. Kurya Bata Karyata Karamasanidior Rata Karabasarian. Kirya Bata Karamalabarabalabarabata Karyata Karabasanidior Rata Karabasarian. Siang hari ini Tuhan kami percaya ada janji-Mu Tuhan yang luar biasa buat kami semua. Tuhan Kau mau beritakan kepada kami pada siang hari ini. Baik jemaat-Mu Tuhan yang ada di tempat ini on-site maupun menonton online. Kami percaya dimanapun kami berada kami akan diberkati. Hidup kami akan diubahkan Tuhan. Firman-Mu Tuhan akan mengubahkan kami Tuhan. Oh terima kasih Tuhan. Syiriata Karabasakur Rata Karabasaria. Firman-Mu katakan lebih baik 1 hari dalam pelataran-Mu daripada 1000 hari tempat lain. Lebih baik aku berdiri dalam kemah rumah Allahku daripada aku diam di kemah-kemah orang fasik. Tuhan siang hari ini kami percaya Tuhan kami sangat rindukan hadirat-Mu. Kami sangat rindukan jamahan-Mu. Kami sangat rindukan Tuhan firman-Mu yang mengubahkan kami. Oh Rata Karabasanidior, biarkan Roh Kudus-Mu Tuhan Kau curahkan pagi ini. Kami buka hati kami selebar-lebarnya Tuhan. Setiap orang yang datang dengan setiap pergumulan yang kami miliki, kami percaya Tuhan ada terobosan, ada pintu-pintu yang dibukakan yang tidak dapat ditutup oleh manusia. Kami percaya Tuhan setiap bisnis Tuhan yang kami mau bawa ke dalam tangan-Mu, pekerjaan Tuhan kami mau bawa ke dalam tangan-Mu, masalah-masalah keluarga, masalah sakit penyakit Tuhan kami mau bawa Tuhan kami letakkan di kaki salib-Mu Tuhan pada siang hari ini. Ada kesembuhan terjadi, ada mujizat terjadi, ada terobosan terjadi Tuhan siang hari ini saat kami datang di dalam Engkau. Oh Rata Karabasaria, biarkan ibadah ini Tuhan bukan menjadi ibadah yang biasa-biasa, tapi ibadah yang luar biasa. Karena kami akan bertemu Engkau pribadi lepas pribadi Tuhan. Kami akan bertemu Engkau Tuhan. Dan pribadi Roh Kudus-Mu Tuhan akan berbicara kepada kami, mengubahkan kami Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oh terima kasih Bapak, kami serahkan Tuhan semuanya ke dalam tangan-Mu. Anak-anak-Mu Tuhan yang ada di tempat ini, dari kiri sampai ke kanan Tuhan, yang tua, yang muda, yang menonton di rumah Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau jamah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Mari semua yang percaya sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangannya buat Tuhan kita, haleluya. Amen, amen, amen. Sebelum saudara duduk, ayo lihat kiri kanannya, kasih senyum satu sama lain. Oke, katakan Tuhan Yesus mengasihimu, amin. Tuhan Yesus mengasihimu, amin. Amin, saudara siap belajar firman Tuhan hari ini, amin. Amin, saya minta kita semuanya untuk kita buka hati dan saya nggak mau share lama-lama, oke, karena waktunya juga nggak banyak. Jadi hari ini saudara saya agak nervous lagi karena tiap kali Pastor Aris di sini saya nervous. Tapi minggu depan saudara nggak ada ya Pastor. Jadi minggu depan akan lebih asik gitu. Amin saudara, siang hari ini kita mau belajar sama-sama dari Kisah Rasul pasal yang ketiga. Ya, kalau punya Alkitab kita bisa buka atau saudara bisa lihat di layar. Kisah Rasul pasal ketiga, di sini ada satu cerita yang menarik sekali. Dikatakan seperti ini ayat yang pertama. Pada suatu hari menjelang waktu sembayang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya sehingga ia harus diusung. Saudara, lumpuh sejak lahir itu berarti udah secara manusia itu sangat mustahil saudara untuk sembuh ya. Sejak lahir dia nggak pernah tahu berjalan itu seperti apa. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Itu respon yang sangat wajar. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Jadi saudara, kalau saudara bayangkan saudara menjadi Petrus atau Yohanes, suatu hari kita pergi ke bait Allah untuk berdoa. Ya, dan ada orang Alkitab katakan lumpuh sejak lahirnya. Dan dia di situ mengharapkan uang, mendapatkan sedekah. Itu yang dia harapkan. Nah, saudara, kenapa Petrus dan Yohanes pada saat itu ada di sana? Saudara ingat bahwa di Kisah Rasul ini mereka baru saja merayakan hari Pentakosta. Ya, mereka semua ada di sana. Mereka itu dari Galilea, tapi mereka sekarang ada di Yerusalem. Saudara, merayakan hari Pentakosta. Dengan kata lain, orang ini, orang yang meminta sedekah ini, orang lumpuh ini, itu melihat Petrus dan Yohanes itu, ini bukan orang sini. Ya, ini turis ini. Nah,
kalau orang minta-minta gitu kan, pengemis, saudara ngelihat turis tahu sendiri ya. Ini bukan orang sini. Jadi mereka berharap, dia berharap untuk mendapatkan sesuatu, mendapatkan sedekah dari mereka. Saudara, lalu apa yang terjadi? Mungkin cerita ini familiar dengan kita semua. Petrus berkata, lihatlah kepada kami, ya kan? Lalu kita lanjutkan, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu berjalanlah. Lalu ia memegang tangan kanan orang itu, membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah. Berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Saudara, orang itu loncat, orang itu berdiri, dan saya yakin pemandangan ini pemandangan yang luar biasa sekali. Kalau kita jadi mereka, jadi Petrus dan Yohanes, saya yakin ini mujizat luar biasa sekali ya. Perkataan yang sangat luar biasa yang keluar dari mulut Petrus. Emas dan perak tidak ada padaku, tapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Kemudian dikatakan demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu berjalanlah. Saya coba saudara merenungkan firman ini, perikop ini. Dan saya renungkan, saya baca lagi itu berbulan-bulan saudara. Ya, saya tanya kepada Tuhan seperti ini. Petrus itu dengan sangat percaya diri, dia katakan, apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Saya tanya seperti ini, Tuhan, apa sih yang Petrus punya? Saya bilang. Petrus tuh punya apa gitu kan? Apa sih yang Petrus punya sebagai murid Yesus? Apakah itu kekayaan? Jelas bukan. Dia katakan emas dan perak tidak ada padaku. Apakah itu urapan? Apakah itu prestasi? Apakah itu achievement dalam hidupnya? Saya yakin bukan. Apa yang membuat dia dengan percaya diri itu mengatakan emas dan perak tidak ada padaku. Tapi apa yang ada padaku kuberikan kepadamu. Saudara, dikatakan seperti ini. Di ayat yang keempat kalau saudara lihat. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, lihatlah kepada kami. Itu confident sekali saudara. Percaya diri sekali. Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapatkan sesuatu dari mereka. Saudara, lihatlah kepada kami. Banyak orang Kristen, banyak kita semua di sini udah ikut Tuhan bertahun-tahun, untuk berkata seperti itu nggak berani. Nggak berani. Biasanya kita akan lebih rohani dari Petrus, kita bilang jangan lihat saya, lihat Tuhan gitu kan ya. Ya kan pandangnya jangan ke saya, ke Tuhan. Petrus dengan sangat percaya diri dia katakan lihatlah kepada kami. Luar biasa saudara. Saudara pikir seperti ini tidak rohani gitu. Saudara, Paulus katakan di 1 Korintus 11 ayat 1 katakan jadilah pengikutku sama seperti aku menjadi pengikut Kristus. Dia katakan dengan percaya diri, ikuti aku. Ikuti aku sama seperti aku mengikuti Kristus. Saudara, kuncinya kalau saudara lihat di ayat yang kelima, menatap mereka dengan harapan. Petrus dan Yohanes mau orang ini untuk berfokus kepada mereka dan mengharapkan untuk mendapatkan sesuatu. Saudara, kadang dari kita itu berpikir, ya kalau Tuhan mau kasih, kalau enggak gitu. Saudara, enggak seperti itu. Kita mau mengharapkan dari Tuhan. Nah saudara, apa yang membuat Petrus begitu percaya diri untuk mengatakan, tidak ada satupun barang berharga yang bisa kuberikan kepadamu. Tapi satu hal ini yang saya punya, yang akan kuberikan kepadamu. Apa sih yang membedakan kita sebagai orang percaya dengan orang-orang lain? Apa sih yang membedakan kita sebagai murid-murid Yesus? Siapa di sini murid Yesus? Angkat tangan. Amin. Apa sih yang membedakan kita sebagai murid-murid Yesus dengan orang lain? Apa sih yang kita punya dan orang lain tidak? Saudara, saya tanya Roh Kudus seperti itu, berbulan-bulan saya renungkan. Dan Roh Kudus bukakan. Tertulis jelas di dalam Alkitab, di ayat yang ke-6 saudara. Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Saudara perhatikan baik-baik, ada tanda titik 2. Itu tanda yang kecil yang saya lewati saudara. Itu ada tanda titik 2, Alkitab dengan jelas katakan bahwa yang mereka punyai adalah cuma satu, yaitu apa? Nama Yesus. Tepuk tangan deh dong buat Tuhan. Nama Yesus. Apa yang
kita punya dan orang lain itu enggak punya, itu adalah nama Yesus. Nama yang berkuasa yang diberikan kepada kita semua sebagai ahli waris. Saudara, terjemahan lain katakan seperti ini. Namaku tidak ada harganya, tetapi dalam nama Yesus engkau bisa dapatkan segala sesuatu yang kau butuhkan. Itu yang Alkitab katakan. Kita semua tahu ada lagunya Hanya Kau Milikku di surga, betul? Saudara, itu diambil dari Mazmur 73 gitu kan. Tiada yang kuingini di bumi, hanya Kau. Kenapa? Karena kita nggak punya apa-apa lagi selain nama Yesus. Kita nggak punya barang berharga yang layak untuk kita bisa berikan kepada orang lain selain nama Yesus. Saudara, cuma Tuhanlah milik kita. Pada hari ini saya mau bagikan. Yang pertama, nama Yesus itu menyembuhkan. Nama Yesus menyembuhkan, ada amin. Nama Yesus menyembuhkan. Saudara, apa sih hal terbaik yang kita bisa berikan kepada orang yang lumpuh sejak lahir? Apakah uang? Apakah makanan? Apakah minuman? Saya mau kasih tahu saudara, kalau kita kasih uang itu dipakai habis, selesai. Kita kasih makanan, dimakan habis. Saya mau kasih tahu yang bisa kita kasih adalah apa? Kesembuhan. Kalau kita berikan ikan, katanya seperti ini, kalau kita berikan ikan, orang makan ikan dan mati. Tapi kalau kita ajarkan cara mancing, maka dia akan hidup. Saudara, Petrus tahu persis. Kenapa? Karena dia nelayan. Dan Yesus sudah ajarkan dalam hidupnya. Waktu Yesus panggil dia, kalau saudara ingat ceritanya, di Lukas pasal ke-5. Ya, Yesus panggil dia sebagai nelayan. Saudara, satu hari dia kecewa, ya kan, karena nggak dapat ikan sama sekali. Dia menjala nggak dapat ikan sama sekali. Apa yang Yesus lakukan? Banyak orang akan berpikir seperti ini, Yesus menengadah ke langit, kemudian ikan-ikan itu jatuh dari langit, saudara. Nah, banyak orang Kristen itu berpikir, kita maunya seperti itu. Ya, kita berdoa untuk keuangan kita, maka keuangan itu jatuh dari langit, saudara. Enggak seperti itu. Saudara tahu apa yang Yesus katakan? Yesus ajarkan dia cara mancing, saudara. Yesus ajarkan dia cara mancing. Seorang tukang kayu mengajarkan seorang nelayan cara mancing. Itu luar biasa sekali. Ya, dikatakan apa? Bertolaklah ke tempat yang lebih dalam. Tebarkan jalamu. Kalau kita jadi Petrus gimana? Ya gue udah tahu gitu kan. Nelayan bertahun-tahun, lu siapa gitu kan. Tukang kayu lu. Tukang kayu. Tapi saudara, dia taat dan dia lakukan. Saudara, itulah yang Tuhan itu mau berikan kepada kita. Waktu Yesus mengajarkan kita untuk melakukan sesuatu, dia bukan cuma ajarkan, tapi dia juga mampukan kita untuk melakukannya. Oh, saudara ingat di Perjanjian Lama itu ada cerita tentang janda Sarfat. Ya. Waktu Elia itu bertemu dengan janda ini berkata apa? Sesungguhnya tidak ada roti tidak ada roti padaku sedikit pun kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang mengolahnya bagiku dan bagi anakku, dan setelah kami memakannya maka kami akan mati. Saudara, bayangkan sebegitu depresinya dia. Setelah kami makan ini kami mati. Dia udah berpikir ke sana, saudara. Setelah kami makan kami mati. Apa yang Elia lakukan? Berdoa supaya roti turun dari langit? Enggak. Dia enggak lakukan seperti itu. Dia ajarkan dan mampukan janda ini untuk percaya kepada prinsip tabur tuai. Apa yang Elia katakan? Saudara, setelah dia suruh janda ini untuk buat roti untuk dia. Dikatakan ayat ke-15, lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Saudara lihat di sana bahwa yang Tuhan mau berikan kepada kita itu juga bukan sekedar berkat. Banyak dari orang Kristen itu sangat ngeluh kalau ngelihat hidupnya itu tidak mendapatkan berkat. Ya kan? Kita itu sering banding-bandingin, betul ya? Kita sering banding-bandingin, kok saya melayani Tuhan udah lama, udah bertahun-tahun, kok hidup saya gini-gini aja. Teman saya, tetangga saya gitu kan. Dia gak percaya Tuhan loh, tapi kok hidupnya diberkati sekali. Dia gak melayani Tuhan loh, kok hidupnya diberkati sekali. Kok punya mobil.
Ya kan? Kok punya rumah? Kok bisa beli landed house? Saya HDB aja belum. Ya kan, kita sering banding-bandingin gitu. Dan kita sering menyalahkan Tuhan. Ini yang lalu saya pernah bicara seperti ini. Saya bilang lucu sekali gitu, sebagai Marta sibuk melayani Tuhan. Lalu dia ngelihat saudaranya Maria gitu kan. Dan dia katakan, Tuhan, apa engkau enggak peduli? Saya bilang, yang sibuk siapa? Yang mau ngelayanin Tuhan siapa? Bilang Tuhan enggak peduli, itu kan lucu, saudara. Benar gak? Ya, kita sibuk-sibuk nih melayani Tuhan. Wah, terlibat dalam pelayanan. Sibuk, burn out. Ya kan? Kemudian stres, terus kita bilang apa? Tuhan, kau enggak peduli. Waktu murid-murid Yesus di perahu, saudara, ada badai. Kemudian Yesus ditemukan tertidur katanya. Ya kan, Yesus tertidur. Terus mereka bilang apa? Tuhan, tidakkah kau peduli? Itu orang Kristen, saudara. Lucu, hidup kita itu seperti itu. Ya kan, kita mengalami badai gitu kan dalam kehidupan kita. Tuhan tidak peduli. Kok konklusinya begitu sih? Ya kan, kok konklusinya begitu gitu. Lalu kita sibuk melayani Tuhan, terlibat. Tuhan gak peduli. Setiap kali kita melihat ada orang yang hidupnya itu lebih diberkati, kemudian kita bilang Tuhan gak peduli. Saudara, masalah apa yang Anda hadapi pada pagi ini, pada siang ini? Penyakit, sakit penyakit, apakah masalah keuangan, masalah keluarga, atau apapun itu. Keluarga saya sedang mengalami masalah yang besar sekali. Pastor Aris tahu ya, besar sekali. Tapi saudara, saya nggak mau pudar. Api Tuhan dalam hidup saya nggak mau itu sampai pudar. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, saya mau tetap melayani Engkau. Saya mau tetap memberitakan Injil. Saya mau tetap berkhotbah. Saudara, saya sampai kadang kalau orang ngelihat itu nggak habis pikir gitu, kok bisa sih? Kok bisa? Saya bilang, bukan dengan kekuatan, bukan dengan kegagahan, melainkan karena rohku, firman Tuhan semesta alam, amin. Zakaria 4 ayat 6, saya pegang janji firman Tuhan itu. Amin. Kadang kita berharap Tuhan itu langsung turunkan jawaban doa sesuai dengan yang kita harapkan. Gitu kan, kita tutup mata, kita berdoa, begitu amin, buka mata, ada jawabannya. Gitu kan, kita berdoa minta berkat, buka mata, ada duit di sana. Kita harapkan Tuhan seperti itu. Hujan uang, hujan berkat. Kita harapkan begitu kita buka mata, masalah keluarga selesai. Saudara. Tuhan gak bekerja seperti itu. Saudara tahu, kadang kita berpikir kita tahu apa yang kita butuhkan. Sekali lagi, kadang kita berpikir kita tahu apa yang kita butuhkan. Tapi Tuhan lebih tahu apa yang sebenarnya kita butuhkan. Sekali lagi, kadang kita pikir kita itu tahu kebutuhan kita itu apa. Tapi pikiran Tuhan itu jauh lebih tinggi dari kita. Pikiran Tuhan jauh lebih dalam dari kita. Dan dia lebih tahu apa yang sebenarnya kita butuhkan. Saudara, orang ini mengharapkan apa dari Petrus dan Yohanes? Sedekah. Dia pikir yang dia butuhkan adalah uang. Tapi yang Petrus mau kasih ke orang ini bukanlah uang. Dia katakan, bukan itu yang kamu butuhkan. Emas dan perak tidak ada padaku. Tapi satu hal yang ada padaku aku mau berikan kepadamu. Dan dia langsung katakan, demi nama Yesus bangkit dan berjalanlah. Saudara, kadang kita berpikir yang kita butuhkan adalah berkat, material blessing. Yang kita butuhkan adalah keuangan. Yang kita butuhkan adalah pekerjaan. Yang kita butuhkan, saudara, betul dalam dunia kita butuh itu semua. Ya, ada masalah dalam keluarga, kita butuhkan pemulihan, betul. Tapi kita juga percaya bahwa Tuhan lebih tahu apa yang kita butuhkan. Disinilah ketaatan itu diminta, saudara. Saudara, yang students mungkin berpikir yang kita butuhkan kepintaran. Kalau saja saya itu seperti dia gitu kan. Pinter, ya kan. Jago matematika, jago fisika, jago kimia gitu kan. Kalau saja saya seperti dia, maka saya gak perlu tuh belajar berjam-jam. Saudara,
Mungkin yang Tuhan mau ajarkan kepada kita, yang saudara butuhkan adalah kerajinan, ketekunan. Males itu namanya. Ya, itu yang Tuhan mau ajar gitu loh. Yang Tuhan mau berikan itu bukan kepintaran, ketekunan. Yang udah kerja, mungkin kadang kita berpikir kita butuh uang gitu ya. Tapi yang Tuhan mau ajarkan mungkin adalah untuk kita berserah dan percaya pada penyediaan Tuhan. Saudara, cerita 5 roti 2 ikan. Kalau waktu itu saudara, murid-muridnya katakan, di mana? Tuhan, beli di mana roti sebanyak itu gitu kan. Mereka pikir yang mereka butuhkan adalah roti. Tapi Tuhan mau ajarkan yang mereka butuhkan adalah kemauan untuk memberi, iman pada penyediaan dari Tuhan. Tuhan mau ajarkan kita, itu lebih daripada apa yang kita bisa pikirkan. Itu jauh lebih dari apa yang kita rencanakan, saudara. Dan orang lumpuh ini mungkin berpikir yang ia butuhkan adalah uang. Tapi Petrus tahu bahwa yang ia butuhkan adalah nama Yesus. Kalau Petrus waktu itu memberikan uang, orang lumpuh ini akan pakai uangnya, setelah itu ya mati juga. Betul? Ya. Tapi siapa yang percaya bahwa nama Yesus menyembuhkan, amin. Saudara, orang ini bangkit berjalan. Kalau sudah berjalan bisa apa? Bisa cari pekerjaan. Ya kan? Mungkin setelah itu dia kerja di bank kali gitu kan. Atau mungkin buka bisnis gitu kan. Atau jadi bintang film, kita nggak tahu. Kita nggak tahu mukanya ganteng apa enggak gitu kan. Alkitab nggak bilang. Saudara, di perjanjian baru itu ada penekanan yang sangat besar akan kuasa nama Yesus. Karena kenapa? Sebelum dia naik ke surga, dia katakan kepada murid-muridnya, Matius 28 ayat favorit saya gitu kan, amanat agung. Amanat agung dimulai dengan seperti ini saudara. Yesus katakan, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Ya, kepadaku telah diberikan kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan dia katakan, ketahuilah bahwa aku menyertaimu sampai kepada akhir zaman. Sampai pada kesudahannya. Saudara, kadang kita berpikir di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Saudara lihat di situ, ada penekanan bahwa apa? Pada saat kita pergi di dalam nama Yesus. Pada saat kita membaptis di dalam nama Yesus. Pada saat kita mengajar, memuridkan, kita mengajar dan memuridkan di dalam nama Yesus. Saudara, ada penekanan yang luar biasa. Lakukan segala sesuatunya di dalam nama Yesus. Saudara, salah kalau saudara pikir kita ini bisa apa gitu. Kita ini enggak punya apa-apa, kita ini enggak punya kuasa. Saudara, kita semua punya nama Yesus. Salah kalau kita berpikir kita enggak punya apa-apa untuk dikasih. Kalau kita ngelihat ada tetangga kita, teman kita, berkebutuhan, dan saudara pikir saya nggak bisa ngasih apa-apa. Saudara salah. Salah. Karena selalu ada sesuatu yang kita bisa kasih. Yaitu apa? Nama Yesus. Markus 16 katakan apa? Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara bahasa-bahasa baru. Mereka akan memegang ular. Mereka minum racun maut sekalipun mereka tidak akan celaka. Dan yang terakhir, mereka akan menumpangkan tangan atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Saudara, kadang kita berpikir bahwa demi namakunya itu cuma buat mengusir setan-setan. Yang lainnya nggak perlu. Saudara, saya kasih tahu gini. Di dalam terjemahan bahasa Inggris, itu katanya di depan saudara. Ya, kata-katanya, these signs will follow those who believe. In my name. Dengan kata lain semuanya itu di dalam namaku. In my name they will cast out demons. In my name they will speak with new tongues. In my name they will take up serpents. And if they drink anything deadly it will by no means hurt them. And they will lay hands on the sick and they will recover. Saudara, itu janji firman Tuhan. Bahwa apa? Dalam namaku kita lakukan semua tanda-tanda itu di dalam nama Yesus. Amin. Kalau saudara pikir kita nggak punya apa-apa, saudara ketemu orang sakit, saya nggak punya apa-apa buat dikasih. Kasih nama Yesus. Berikan nama Yesus. Karena nama Yesus menyembuhkan. Dan bahkan iblis pun gemetar
ketika mendengar nama Yesus. Saudara, baru di Kisah Rasul 3 itu cerita ini, ya kan? Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Di Kisah Rasul 4 itu judulnya udah apa? Petrus dan Yohanes di hadapan mahkamah agama. Saudara, kenapa? Karena mereka harus diadili. Diadili atas apa? Karena mereka menyembuhkan. Lah lucu ya. Ya kan, biasa orang diadili karena nyolong gitu. Ini diadili karena mereka menyembuhkan katanya. Nah, di hadapan mahkamah agama. Kalau saudara lihat pertanyaannya seperti ini. Ayat ke-7. Lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini. Dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian itu? Saudara, kalau dalam pengadilan itu kan biasa pertanyaan pertama itu saudara terdakwa, apakah saudara sehat gitu ya? Apakah saudara siap untuk mengikuti sidang hari ini? Apakah saudara didampingi oleh penasihat hukum? Ya. Ini pertanyaan pertama, dengan kuasa manakah? Atau dalam nama siapakah engkau bertindak demikian itu? Lalu Petrus penuh dengan Roh Kudus. Saya suka sekali ini ayat ke-8. Jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus. Saudara tahu di Kisah Rasul ketika dikatakan jawab Petrus, penuh dengan Roh Kudus. Itu Alkitab itu sedang menunjukkan kepada kita bahwa ini Petrusnya bukan Petrus yang biasa-biasa loh. Ada penekanannya. Istilahnya gini, ini Petrus yang mana ya? Yang penuh dengan Roh Kudus. Saya suka sekali itu. Kalau saudara baca di Lukas pasal ke-3, itu dikatakan Yesus itu dibaptis. Kemudian Lukas pasal ke-4, saudara, dikatakan apa? Yesus itu ke wilderness, ke padang gurun untuk puasa 40 hari 40 malam. Diawalinya dengan begini saudara. Lalu Yesus, yang penuh dengan Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus. Saudara, itu buat saya wow. Kenapa? Karena Alkitab mau menunjukkan ini Yesus yang mana? Ini udah Yesus yang beda loh. Ini Yesus yang sudah dipenuhi oleh Roh Kudus. Saudara, kalau nama kita itu ditulis di dalam Alkitab, bagaimana orang mau mendeskripsikan kita? Ya kan? Pak Edwin yang mana? Yang penuh dengan Roh Kudus. Gitu loh. Ya kan? Jerome yang mana? Yang penuh dengan Roh Kudus. Saya maunya seperti itu saudara. Ya, ini dikatakan jawab Petrus yang penuh dengan Roh Kudus. Hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua, jika kami sekarang harus diperiksanya bukan karena suatu kejahatan, tapi karena suatu kebajikan kepada orang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan. Ini pengadilan lucu saya bilang. Maka ketahuilah dia katakan, oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus, orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang itu berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Orangnya ada di situ saudara. Ditunjuk begitu tuh berdiri orangnya. Ya, saudara lihat di sana. Lihat di sana. Pertanyaannya dengan kuasa manakah, dalam nama siapakah? Dia katakan enggak ada nama lain. Ketahuilah kalau kami harus diadili bukan karena kejahatan, tapi karena kebajikan yang kami lakukan. Oke, maka jadikanlah tempat ini, jadikanlah pengadilan ini sebagai tempat untuk bersaksi. Apa yang iblis reka-rekakan untuk kejahatan, ingat, Tuhan telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Amin. Mungkin iblis itu sudah mengatur pengadilan itu untuk menjebloskan mereka, menangkap mereka. Sehingga mereka ketakutan untuk berbicara. Tapi Tuhan malah pakai tempat itu untuk tempat bersaksi. Mereka saksikan kebesaran nama Tuhan Yesus Kristus. Tepuk tangannya dong. Buat Tuhan kita luar biasa, nama Yesus luar biasa. Amin. Saudara, saya mau kita semua yakin bahwa apa yang terjadi dalam hidup kita, semua jawaban doa yang kita terima,
semua kesembuhan yang terjadi, semua berkat yang kita terima, yang kita punya, semua kemampuan, keahlian, kepintaran yang kita miliki, bahkan kesaksian kita, khotbah kita, segala sesuatunya, semuanya terjadi dengan kuasa nama Yesus. Semuanya terjadi di dalam nama Yesus. Saudara, saya pernah ngelihat orang muda itu berdoa untuk kesembuhan, saudara. Ya, dia berdoa, kalau orang muda itu kalau anak youth itu kalau berdoa kan begini-gini, saudara ya. Gitu semangat gitu ya, semangat sekali gitu dengan on fire, berapi-api. Dia berdoa begini. Oleh bulir-bulir darah Yesus, Yesus sembuh. Orangnya sembuh. Wah, luar biasa. Saudara nyadar gak salahnya? Bukan bulir-bulir, bilur-bilur. Apa kita mau bilang gak alkitabiah? Tapi orangnya sembuh. Doanya salah. Semangat sekali, bulir-bulir darah Yesus. Bilur-bilur. Gitu kan. Saudara, dengan kata lain, bukan seberapa bagus doanya. Bukan seberapa tepat kata-katanya. Pertanyaannya itu bukan berapa tahun dia udah jadi orang Kristen. Bukan. Pertanyaannya dengan kuasa manakah? Atau dalam nama siapakah orang ini disembuhkan? Itu yang kita harus tahu. Bahwa semuanya terjadi di dalam nama Yesus. Jadi yang dipermasalahkan bukan seberapa benar doanya. Apa sih saudara yang iblis tanamkan dalam hati orang Farisi pada saat itu? Kenapa sih kok iblis itu takut sekali gitu? Ya kan? Padahal mereka baru nyembuhin loh. Baru orang lumpuh satu. Saudara, kenapa iblis itu takut sekali? Apa iblis takut sama kesembuhan? Enggak, saya mau bilang. Enggak. Banyak orang sakit lari ke orang pinter kok. Ya, untuk minta kesembuhan banyak. Di sini enggak ada. Di sana banyak. Sini enggak ada ya. Lari ke orang pinter, ya kan? Saya enggak tahu kenapa disebut orang pinter benernya. Saya susah-susah loh PhD. S3. S3 saya itu 5 tahun lebih, 5,5 tahun saudara. Kalau member saya ketemu saya, itu ditanya sama orang, mau kemana? Enggak ada yang bilang mau ketemu orang pinter gitu, enggak. Enggak ada. Lah ini sekolah aja enggak loh. S3 aja enggak loh. Dibilang orang pinter katanya, dia pinternya di mana sih? Kan kesel juga ya. Saudara, iya kan? Iblis itu kadang iblis itu mau menunjukkan, nih gue bisa nyembuhin. Ya kan? Iblis gak takut sama kesembuhan kok. Apakah iblis takut dengan tanda-tanda mujizat-mujizat? Saya mau kasih tahu, iblis banyak melakukan tanda-tanda. Mujizat-mujizat di luar sana. Iblis gak takut dengan itu. Ketika apa? Ketika Musa itu buang tongkatnya kemudian jadi ular. Dikatakan tukang sihirnya Firaun juga melakukan hal yang sama, saudara. Iblis gak takut dengan itu. Dengan tanda-tanda seperti itu. Apakah iblis takut melihat orang diberkati? Enggak. Malah justru kalau mendapatkan berkatnya terlalu cepat, Pastor Aris bilang di English Service, ya kan? Dia akan menjadi sangat jauh dengan sang pemberi berkat. Saudara, iblis gak takut dengan orang diberkati. Lalu apa sih yang iblis takutkan? Sampai mereka itu harus buru-buru diadili, saudara, ditangkap. Iblis takutkan nama Yesus. Lihat di sini ayat yang ke-17. Tetapi supaya hal itu jangan makin luas, tersiar di antara orang banyak. Baiklah kita mengancam dan melarang mereka. Supaya mereka jangan berbicara lagi dengan siapapun, dikatakan apa? Dalam nama itu. Yang gak boleh bukan gak boleh nyembuhin, saudara. Jangan pakai nama itu.
Ayatnya ke-18, setelah keduanya disuruh masuk, mereka diperintahkan supaya sama sekali jangan berbicara atau mengajar lagi apa? Dalam nama Yesus. Saudara, kenapa iblis itu ketakutan? Lihat bagaimana iblis itu sangat ketakutan ketika nama Yesus itu diberitakan. Ketika nama Yesus itu diberikan, saudara. Karena ada kuasa di dalam nama Yesus. Karena kepadanya dikatakan apa? Telah diberikan kuasa di sorga dan di bumi. Saudara, kalau Kolose 3:17 katakan segala sesuatu yang kamu lakukan dalam perkataan, dalam perbuatan, lakukanlah semuanya itu di dalam nama Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Saudara, Alkitab katakan apa? Lakukan semuanya dalam perkataanmu, dalam perbuatanmu, lakukan semuanya di dalam nama Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, apapun itu yang kita lakukan. Kenapa? Karena pada saat kita berpikir, membuat rancangan, rencana, ketika kita memperkatakan firman Tuhan, ketika kita berdoa untuk kesembuhan, ketika kita melakukan perbuatan yang baik, apapun itu saudara. Ketika kita lakukan di dalam nama Tuhan Yesus, iblis tidak punya kuasa untuk menggagalkan itu semua. Iblis gak punya kuasa untuk menggagalkan doa kita. Iblis gak punya kuasa untuk menggagalkan rencana kita. Iblis gak punya kuasa sama sekali untuk membatalkan itu. Kenapa? Karena ada kuasa di dalam nama Yesus. Semua percaya pada kuasa nama Yesus. Berikan tepuk tangannya buat Tuhan kita, amin. Nama Yesus luar biasa. Kenapa? Karena iblis itu takut. Iblis itu gak bisa batalkan apa yang kita perkatakan. Apa yang kita doakan, apa yang kita rencanakan, apa yang kita pikirkan, kita lakukan. Dia gak punya kuasa sama sekali. Amin. Yang kedua makanya saya mau katakan, nama Yesus itu membebaskan. Membebaskan. Dikatakan ketika 70 murid Yesus itu kembali dari memberitakan Injil, ini yang mereka katakan. Mereka katakan seperti ini, lapor, Tuhan lapor. Ke-70 murid itu kembali dengan gembira berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi namamu. Wah, saudara lihat di situ luar biasa. Laporan mereka saudara. Setan-setan semua takut demi namamu. Wah, itu laporan luar biasa sekali. Saudara, nama Yesus itu membebaskan kita dari setiap belenggu. Apapun itu. Saudara mungkin duduk di sini atau saudara yang menonton. Saudara mungkin berpikir, saya gak punya tuh keterikatan apapun. Masa sih? Saudara coba lihat lagi hidup kita. Lihat lagi hidup kita. Belenggu apapun. Baik itu pikiran, baik itu our bad habit. Ya, kebiasaan buruk kita. Ataupun perkataan kita. Atau apapun itu. Saudara belenggu apapun yang saudara miliki pada saat ini. Belenggu sakit penyakit. Itu Tuhan mau patahkan. Saudara, banyak dari kita itu yang gak bisa keluar dari lingkaran dosa. Ya kan? Kita jujur aja gitu. Kita manusia, kita hidup yang lama itu sudah mati, sekarang hidup yang baru, tapi kadang hidup yang lama suka manggil-manggil lagi gitu kan. Ya, suka narik-narik lagi. Dan ya, tapi kan hidup yang lama sudah mati. Iya, tapi kadang bangkit lagi gitu. Ya kan, narik-narik kita lagi. Saudara, itu terjadi. Itu terjadi. Saudara, ikatan apapun itu, sekecil apapun itu, Tuhan mau lepaskan kita. Tuhan mau lepaskan kita. Kadang kitanya gak nyadar. Saya pernah punya satu anak komsel, anak sel group, itu dari Myanmar saudara, namanya Lin. Dia bukan orang percaya, dan satu hari saudara kita, Ishak, tahu ya. Oke, Ishak itu bilang sama saya seperti ini. Saya part time, kata Ishak. Saudara tahu Ishak dong, yang suka mimpin worship gitu kan. Ishak itu bilang sama saya, Bernard, saya kerja part time. Dan di kantor saya ini ada satu orang, itu posisinya udah manajer saudara. Ya, saya mau kasih dia ke kamu. Padahal waktu itu ini orang juga part time tapi posisinya udah tinggi saudara. Ya, dia sekolah di NTU. Jadi waktu itu saya masih di NTU, kita sama-sama. Saudara, hidupnya itu down sekali. Dan ya udah, kata Ishak, gue ajakin ke gereja katanya Sabtu ini. Nanti gue kasih ke lu ya katanya. Oh iya.
Waktu itu datang ke gereja pertama kali, saya kan nggak tahu saudara, baru ketemu, baru kenal. Dan kemudian yang waktu itu dijadwalkan adalah Pastor Phil Pringle. Pastor Phil Pringle waktu itu unik sekali, kenapa? Karena dia nggak berkhotbah sama sekali. Dia ngapain? Dia ngelukis, ingat ya waktu itu ya. Dia ngelukis saudara. Selesai ngelukis, dia lukis ke-12 murid Yesus. Dan dia bilang seperti ini, Jesus is calling you. Saudara, waktu dibilang seperti itu, dia dengar nama Yesus. Dia cerita sama saya, dia langsung gemeteran, dia langsung lari ke depan, dan dia terima Tuhan Yesus. Bentar, jangan tepuk tangan dulu saudara, bentar. Karena saya belum tahu cerita hidupnya. Saudara tahu, satu hari dia duduk sama saya, waktu kita lagi Bible study waktu itu. Dia cerita sama saya, kamu tahu kehidupan saya? Iya gimana saya bilang. Saya waktu itu udah tinggal sama pacar saya katanya. Dan saya hamil, dia bilang. Saya aborsi. Saya hamil lagi, saya aborsi lagi. 2 kali. Kemudian saya pikir ini hubungan sudah serius. Tapi kemudian saya baru tahu, ternyata dia punya istri. Bisa jadi sinetron. Dia udah punya istri katanya di Myanmar. Lalu saya sangat depresi sekali, saya udah berpikir saya mau mati. Saya mau mati, saya mau bunuh diri. Saya waktu itu datang ke kantor, itu udah hari terakhir, kata dia seperti itu. Kenapa? Karena saya udah tahu saya mau mati. Ya, hari terakhir ketemu sama Ishak. Ishak bilang, kok mukamu kenapa gitu kan, down. Lalu dia bilang seperti ini, kok kamu bisa happy terus sih? I wish I could be like you katanya. Pengennya seperti kamu gitu, happy terus. Kemudian Ishak bilang, saya happy terus. Saudara tahu Ishak mukanya happy terus ya. Pernah lihat Ishak gak happy? Gak pernah kan? Happy terus gitu. Nah saudara, dia bilang saya happy ini bukan karena gak ada masalah. Saya punya banyak masalah. Saya bisa happy karena saya tahu saya punya Tuhan. Dan kemudian dia bilang seperti ini, ayo ikut ke gereja. Lalu Lin ini bilang bahwa apa? Ya udah, karena saya udah mau mati, saya udah mau bunuh diri, ke gereja sekali gak apa-apa dong. Dia bilang seperti itu. Jadi saya udah rencana, saya ke gereja, pulang dari gereja saya mau bunuh diri. Dia udah pasang rencana saudara. Dan kemudian apa? Ketika dia mendengar nama Yesus itu disebut, dia gemeteran. Dan dia lari ke depan, dia nangis, dia terima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Saudara mungkin berpikir itu kita cuma coba-coba. Kita dengar firman Tuhan coba-coba. Saudara ikut Yesus coba-coba. Saya mau kasih tahu ada kuasa besar di dalam nama Yesus. Yang kita semua harus tahu. Itu sudah diberikan ke kita. Yesus katakan bahwa apa? Karena semua kuasa di sorga dan di bumi telah diberikan kepadaku. Karena itu pergilah. Karena itu pergilah. Saudara kadang seperti ini. Kita baca Markus 16 yang tadi. Kita kadang berpikir ini agak aneh. Makanya kalau saudara baca Alkitab agak kritis sedikit gitu. Yesus katakan karena kepadaku. Kepada siapa? Kepada Yesus. Telah diberikan kuasa di sorga dan di bumi. Terus dia katakan karena itu pergilah. Nah kok kita yang pergi? Yang diberikan kuasa siapa? Lah lu yang pergi dong. Betul gak? Ya kalau baca Alkitab agak kritis sedikit seperti itu gitu. Lah kenapa kita yang disuruh pergi? Kuasanya di mana Tuhan? Kepadaku katanya. Tapi kita yang disuruh pergi. Saudara, kenapa? Karena dikatakan in my name. In my name. Dalam namaku. Dalam namaku. Saudara, kenapa? Karena kuasanya itu telah diberikan kepada kita. Dalam rupa apa? Dalam nama Yesus. Kalau saudara di posisi Petrus, saudara akan katakan bahwa apa? Emas dan perak tidak ada padaku. Aku gak punya apa-apa untuk bisa dikasih. Tapi ada satu yang bisa aku kasih. Yaitu nama Yesus. Tepuk tangannya buat Tuhan kita sekali lagi. Mungkin saudara seperti Lin.
Ya, apa sih ikatan yang saudara miliki pada saat ini? Saya nggak tahu. Dosa, kebiasaan-kebiasaan buruk, bahkan ketergantungan, keterikatan. Apapun itu saudara. Ya, keterikatan itu macam-macam. Ya, computer games, Netflix. Ya, banyak saudara, keterikatan itu macam-macam. Mungkin saudara berpikir, masa gitu doang? Masa gitu doang dosa? Bukan masalah dosa. Saudara, apapun yang memperhamba kita, itu keterikatan loh. Tuhan mau lepaskan itu loh. Tuhan mau bebaskan kita loh. Saudara, depresi, stres. Mungkin ada di sini yang punya kecenderungan untuk bunuh diri. Ya, sedikit-sedikit di pikiran kepengen mati. Suicidal. Ya, ada banyak orang seperti itu. Saya itu kemarin ini saudara berbincang-bincang dengan salah satu polisi yang menangani kasus seperti ini saudara. Ya, dan dia katakan kepada saya angkanya itu naik terus di Singapura. Katanya naik terus. Dan itu terjadinya pada orang-orang muda lagi. Bukan orang-orang tua. Orang-orang muda. Kadang saya berpikir orang muda masalahnya apa sih gitu kan. Ya masih muda sih cuman. Apa sih masalahnya gitu kan? Ya kan kecenderungan selalu berpikirnya apa? Untuk bunuh diri, untuk bunuh diri. Kemudian saya tanya seperti ini, pertanyaan agak bodoh sedikit gitu saya tanya. Biasanya kalau bunuh diri itu berhasil gak Pak? Kemudian dia katakan seperti ini, biasanya yang udah kepengen mati, dia akan cari segala cara, pasti mati. Cuman kalau yang gak sengaja, biasanya tetap hidup. Saudara, ini masalah yang sangat mengkhawatirkan sekali. Mengkhawatirkan sekali. Di yang lalu, khotbah yang lalu saudara, saya pernah bagikan seperti ini, saya iseng Google, itu kalau saudara ketik, I need help with. Itu yang menduduki peringkat atas saudara. Saudara lihat di sana. Kadang, ya yang lalu saya bagikan, bahwa apa, kadang kalau orang mau cari jawaban homework, cari jawaban PR gitu kan. Itu kan kita I need help with algebra atau I need help with apa gitu ya. Ini yang keluar adalah masalah-masalah mental health. Saudara, dan kemarin ketika mempersiapkan khotbah ini, saya coba Google lagi. Masih. Ini baru kemarin saudara. Masih. Ya. Saudara lihat di sana bahwa depresi itu kadang kita berpikir itu masalah-masalah anak zaman sekarang gitu depresi. Saudara saya kasih tahu bukan. Bukan cuma zaman sekarang. Udah dari zaman dulu ya. Kata depresi itu kayaknya kok baru-baru dengar. Saudara, saya kasih tahu. Alkitab bilang di Yesaya 61 ayat ketiga dikatakan the garment of praise for the spirit of heaviness. Saudara, spirit of heaviness itu depresi. Depresi itu kata modernnya gitu loh. Ya, kata ancientnya itu spirit of heaviness. Saudara, yang perlu saudara tahu bahwa spirit of heaviness itu spirit loh. Itu spirit loh. Itu keterikatan loh. Ya. Kalau masalahnya spirit, solusinya harus spirit. Setiap masalah spiritual harus diselesaikan dengan solusi spiritual. Ya. Masalah rohani, solusinya harus rohani. Saudara, betul kadang kita coba untuk apa? Untuk cari workshop. Ya kan? Ke dokter, minum obat-obatan. Tapi saudara harus tahu bahwa ini bukan yang Tuhan mau. Kondisi itu bukan yang Tuhan mau. Karena Tuhan mau lepaskan kita. Tuhan mau bebaskan kita. Depresi itu keterikatan. Patahkan keterikatan itu di dalam nama Yesus. Sebab Tuhan adalah roh katanya. Dan di mana ada roh Allah di situ ada kemerdekaan. 2 Korintus 3:17. Saudara harus ingat itu bahwa apa? Di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Ketika Roh Kudus ada di sini, saya percaya bahwa Roh Kudus ada di tempat ini pada hari ini. Amin. Kita semua percaya. Berarti setiap keterikatan kita akan patahkan di dalam nama Yesus. Amin. Saudara ngelihat muka saya gini mungkin agak-agak alim gitu ya. Kayaknya dia gak pernah bandel.
Saudara, saya saya pernah terikat sama namanya rokok, saudara. Ya, keren kan? Apa kerennya gitu kan? Saudara, zaman saya dulu, saya nggak tahu zaman sekarang gitu ya. Zaman saya dulu, itu teman-teman saya selalu bilang seperti ini, lu gak ngerokok gak jantan lu katanya. Gak ngerokok gak jantan lu. Mungkin anak sekarang udah gak gitu kali ya. Saya dengar kalau sekarang itu vape. Wah, keren. Saudara, kalau gak ngerokok gak jantan lu. Itu terus-terusan dimasukin seperti itu. Ya saya coba. Saya coba, akhirnya saya tergantung. Akhirnya saya terikat. Saudara, ya satu kali, kalau di Indonesia itu kita ngelihat binatang liar di jalanan tuh banyak saudara. Ya anjing lewat, ayam lewat gitu kan. Saudara, ada yang bilang seperti ini, ayam jago nggak ngerokok tetap jantan. Saya bilang, iya juga ya. Pewahyuan. Ayam jago, pernah ngeliat ayam jago ngerokok? Enggak pernah. Jantan enggak? Jantan. Kenapa saya harus takut? Saudara, ya tapi namanya ketergantungan gitu kan. Saya waktu itu ke ketua youth saya gitu, saya bilang, Mas gitu orang Jawa, saya bilang, Mas tolong dong doain saya. Oh kenapa? Saya ngerokok. Kemudian orang ini bilang, bagus. Kok bagus? Enggak, dia bilang bagus kamu mau terbuka katanya. Kemudian dia peluk saya dan dia berdoa seperti ini. Dalam nama Yesus, lepaskan Tuhan segala belenggu, segala keterikatan. Dalam nama Yesus. Saya pikir, saya waktu itu enggak ngerasain apa-apa saudara. Enggak ada listrik, enggak ada gemeter-gemeter saudara, enggak ada, cuma begitu doang. Saya pikir, doanya gitu doang. Tapi saudara, semenjak hari itu, saya gak pernah sentuh rokok lagi. Gak pernah rokok lagi. Kuasa nama Yesus. Tetap jantan gak? Jantan. Amin. Saudara ingat ayam jago aja gitu kan. Saudara, saya dulu punya satu cell group leader gitu. Mungkin banyak yang tahu dia gitu. Namanya Christine Liwang. Christine Liwang ini dulu pertama kali waktu dia datang itu kuliah di NUS. Dia adalah seorang yang sangat antisosial. Mungkin saudara nggak tahu. Nggak suka ketemu orang, ya kan? Kalau ke kantin makan sendirian, kemudian pulang, kunci kamarnya, kemudian dia nggak pernah ketemu orang, saudara. Waktu kuliah di NUS itu selalu buru-buru balik ke kamar hostelnya untuk apa? Nonton drama, main game, main internet itu bisa 8 jam sehari dia bilang. Lo bayangkan itu. Dia akui bahwa dia itu terikat oleh internet. Bahkan datang ke gereja pun dia sengaja datang telat. Kenapa? Supaya nggak ada yang lihat. Saudara, kemudian di sana sendiri selesai pulang lebih awal. Supaya nggak ada yang lihat, nggak ada yang tahu kalau dia datang. Saudara, dia nggak mau ikutan cell group waktu itu. Nggak mau ikutan cell group, kenapa? Karena lebih suka sendirian. Baru selesai semester pertama di NUS, dia dapat surat warning dari academic mentornya. Kenapa? Karena nilainya sangat jelek. Baru selesai semester pertama. Semua orang-orang di sekitarnya bilang, ini mah udah gak ada harapan lagi. Kenapa? Semester pertama udah jelek. Baru semester pertama, kalau semester terakhir masih wajar. Ini semester pertama gitu kan. Udah kena warning. Untuk bisa lulus dengan merit aja itu udah bagus. Akan susah untuk cari kerja. Mendingan lu jangan ikut kegiatan apa-apa katanya. Gak usah ngapa-ngapain deh. Udah fokus aja sama studi. Oh jangan pernah mimpi ikutan pertukaran pelajar, exchange program gitu kan. Dan satu lagi, gak akan bisa lulus dengan honors degree katanya. Waduh, dia langsung depresi. Teman-teman di sekitarnya bilang, lu gak dikeluarin dari universitas aja udah bagus katanya. Seperti itu. Dia depresi. Dia akui bahwa setiap malam sebelum tidur itu dia tuh nangis. Dia nangis. Dia sering jatuh sakit dan ketika tidur itu di alam bawah sadarnya dia pada akhirnya dia bruxism. Itu giginya itu dia ketek gitu sepanjang malam. Sampai satu kali itu dia bangun pagi giginya patah, saudara. Itu sampai separah itu. Kemudian dia cari dokter gigi. Ya kan, dia cari dokter gigi, dokter tolong.
Dokternya bilang apa? Kamu mah jangan ke dokter, ke psikiater katanya. Dibilang seperti itu. Nah, Christine ini sampai nyerah. Dan satu kali Tuhan ingatkan apa? Kepadaku telah diberikan kuasa di sorga dan di bumi. Tuhan ingatkan dia akan kuasa namanya. Dia mulai proklamasikan saudara, dalam nama Yesus aku patahkan kuasa kegagalan, aku patahkan segala keterikatan, aku patahkan kebiasaan buruk. Aku dimerdekakan di dalam nama Yesus, dia proklamasikan terus. Saudara, kemudian semenjak saat itu dia mulai tanamkan dirinya di dalam komsel, dalam cell group. Ikutan Bible study, ikutan fellowship. Saya kasih tahu saudara, GPA-nya itu naik dari 2,8 sampai 4,6. 2,8 sampai 4,6 saudara. Dan lucunya gini, kalau students zaman sekarang itu diajakin cell group, saya nggak mau cell group, takut, kenapa? Takut GPA-nya turun. Lah dia ikutan cell group GPA naik. Lucu saudara. Ya, akhirnya apa? Dia dapat kerjaan part time. Dia dapat internship. Dia pergi exchange program ke Sweden dengan beasiswa. Kemudian saudara, dia akui bahwa apa? Saya harus ambil 1 tahun ekstra. Jadi kuliahnya itu 5 tahun. Saudara, 1 tahun ekstra untuk kuliahnya dan dia lulus dengan honors. Terlebih lagi dia melayani sebagai Segup leader. Mimpin cell group di NUS, di SIM. Itu luar biasa sekali. Dan sekarang dia sudah lulus dengan MBA dari University of North Carolina. Bekerja di salah satu pharmaceutical company. Dan bulan lalu dia kabarin saya, honors thesis-nya barusan dipublish di International Journal. Tepuk tangannya dong buat Tuhan kita. Kenapa sih iblis takut banget sama nama Yesus? Karena nama Yesus sanggup memerdekakan kita dari segala belenggu iblis. Dan itu akan memutarbalikan semua keadaan saudara. Keadaan hidup kita yang terbelenggu. Mungkin banyak dari teman-teman yang menonton, ataupun di sini, anggota keluarga kita, yang terikat dengan obat-obatan, terikat dengan minuman keras, terikat dengan apapun itu. Patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Dan kisah Rasul saudara, 4 ayat 12 katakan seperti ini. Keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga, selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Yang terakhir saya mau kasih tahu saudara, nama Yesus menyelamatkan. Nama Yesus menyelamatkan, amin. Saudara, pada waktu cerita kelahiran Yesus, kita semua tahu bahwa apa? Malaikat Gabriel itu datang, itu memberitahukan kepada Maria, kepada Yusuf. Dia katakan, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Saudara lihat, nama Yesus yang artinya adalah Jehovah saves. Allah menyelamatkan, Yahweh menyelamatkan. Arti nama Yesus, saudara kalau ingat nama Yahweh itu, di perjanjian lama, waktu Musa katakan, jadi kalau mereka tanya namamu siapa Tuhan? Tuhan katakan, I am who I am. Aku adalah aku. Nama Yahweh itu saudara, itu menunjukkan kekekalannya Tuhan. Ya kan? Eyah, Asher, Eyah. Saudara itu menunjukkan kekekalannya Tuhan. Aku adalah aku. Ya kan, Tuhan itu dari dulu, sekarang dan selama-lamanya itu sama. Tapi saudara, tidak cukup dengan cuma mengetahui bahwa Tuhan itu dulu, sekarang, dan selama-lamanya itu tetap sama. Saudara harus tahu isi hatinya Tuhan. Dan itulah pada waktu nama Yesus diberitakan. Bahwa apa? Jehovah saves. Yahweh menyelamatkan. Itu menunjukkan isi hatinya Tuhan. Karena kenapa? Karena namanya itu menunjukkan bahwa Allah hadir di tengah-tengah kita. Jadi ketika dia lahir, Allah lahir. Ketika dia hadir, Allah hadir. Saudara, namanya adalah Jehovah saves. Namanya mengarahkan kita kepada Jehovah sendiri. Kepada Allah Bapa sendiri. Namanya menunjukkan kehendak Allah untuk menyelamatkan kita semua. Alkitab katakan sekali lagi, tidak ada nama lain di bawah kolong langit ini yang olehnya kita dapat diselamatkan. Saudara lihat bahwa apa? Ada penekanan yang luar biasa kepada nama Yesus.
Nama Yesus. Kekristenan itu bukan agama, saudara udah sering dengar ini. Bukan cuma masalah kita agama apa, kita lakukan apa, kita gak boleh ngapain. Kekristenan itu bukan seperti itu. Agama mungkin mengajarkan kita untuk berbuat baik. Tapi ingat, yang menyelamatkan itu cuma Yesus. Bukan agama. Yang bisa menyelamatkan itu cuma Yesus. Saya percaya, saya sudah lihat mungkin dalam hidup saya oleh anugerah Tuhan, saya sudah menyaksikan ratusan orang diselamatkan. Karena kenapa? Karena nama Yesus diberitakan. Karena nama Yesus diberitakan. Seberapapun besarnya kesalahan kita, kegagalan kita, apapun itu yang membelenggu kehidupan kita, seberapapun hinanya hidupmu, seberapapun keterikatan yang kita miliki, saudara, panggil namanya. Panggil namanya. Karena namanya mau menyelamatkan kita semua. Mari kita semua bangkit berdiri di tempat ini. Saya minta pemain musik dan singers tolong bantu saya. Makasih Tuhan. Saudara, saya mau kasih tahu gini. Orang ini disembuhkan betul. Betul. Orang ini dilepaskan dari keterikatannya, betul. Dia dari lahir itu enggak tahu yang namanya berjalan itu seperti apa. Tapi dia dibebaskan pada saat itu. Dan saudara, enggak cuma berhenti di situ ceritanya. Dikatakan ayatnya ke-8, Kisah Rasul 3:8 dikatakan ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah. Orang ini masuk ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Saudara, orang ini akhirnya menjadi orang percaya. Orang ini akhirnya masuk ke dalam gereja. Orang ini akhirnya mengikuti Yesus. Dan dia bersaksi. Pada siang hari ini, saya gak tahu masalah apa yang kita hadapi pada saat ini. Tapi ingat, apapun itu, ada satu nama yang diberikan kepada kita. Ada satu nama yang telah diwariskan kepada kita. Dan itu menjadi kepunyaan kita yang kekal. Dan gak ada siapapun, iblis pun tidak berhak untuk mengambilnya. Dan itu adalah nama Yesus. Mari semua mata tertutup, semua kepala tertunduk pada siang ini. Saudara, berapa banyak dari kita di tempat ini, baik yang onsite maupun yang online di rumah. Berapa banyak dari kita, mungkin saudara datang ke sini, saudara diajak oleh teman, diajak oleh keluarga, atau cuma ikut-ikutan. Dan saudara belum pernah sama sekali dalam hidupmu mengambil keputusan secara pribadi untuk mengundang Yesus masuk ke dalam hatimu sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Kalau itu saudara, hitungan ketiga saya minta saudara angkat tangannya tinggi-tinggi. Saudara gak perlu lihat kiri kanan. Kalau ini keputusan pribadimu, saudara angkat tanganmu tinggi-tinggi dan saya mau berdoa untuk saudara. Atau mungkin saudara saat ini, saudara merasa saya sudah terlahir di keluarga Kristen, saya sudah mengikut Tuhan bertahun-tahun. Tapi saudara merasa saudara ini sudah jauh dari Tuhan. Sudah lama sekali saudara tidak memiliki keintiman dengan Tuhan. Saudara, namanya menyelamatkan. Namanya menyelamatkan saudara. Pada siang hari ini, kalau saudara mau datang kembali dan katakan, Tuhan, masuk ke dalam hidupku Tuhan. Jadilah Tuhan dan Juru Selamatku, ampuni dosa-dosaku Tuhan. Kalau engkau mau nama itu bertahta di dalam hidupmu, hitungan ketiga angkat tanganmu. Saya mau berdoa untuk saudara. Mari siapkan tanganmu, saudara yang mau terima Tuhan Yesus. Saudara yang mau mendedikasikan diri saudara kepada Tuhan siang hari ini. Hitungan ketiga angkat tanganmu. Saudara yang di rumah, hitungan ketiga angkat tanganmu. 1, 2, 3, mari angkat tanganmu. Tinggi-tinggi. Oh terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, saya lihat tangan-tangan yang terangkat. Ada lagi? Angkat tanganmu tinggi-tinggi. Yang di rumah angkat tanganmu. Terima kasih Tuhan. Tuhan lihat, Tuhan lihat, Tuhan lihat hati mereka. Tuhan lihat hati mereka. Mari turunkan tanganmu. Semua dari kita di tempat ini, mari sama-sama kita proklamasikan. Katakan, Tuhan Yesus, aku datang. Aku datang. Membuka hatiku. Membuka hatiku. Dan mengundang Engkau untuk masuk. Dan mengundang Engkau untuk masuk. Sebagai Tuhan. Sebagai Tuhan. Dan Juru Selamatku. Dan Juru Selamat. Secara pribadi. Secara pribadi. Bertahta dalam hatiku Tuhan. Bertahta dalam hatiku. Sebagai Rajaku. Sebagai Rajaku.
Raja dalam hidupku. Raja dalam hidupku. Ampuni dosa-dosaku Tuhan. Ampuni dosa-dosaku Tuhan. Siang hari ini Siang hari ini hidupku dikuduskan. hidupku dikuduskan. Siang hari ini Siang hari ini namaku tercatat namaku tercatat di dalam buku di kehidupan. dalam buku kehidupan. Mari semua berdoa saat ini. Surapata karaba sanidur rata karaba. Kuria babata karaba la baraba raba sanidur rata karaba raba raba sarian darala karaba sarian. Oh rata karaba sanidur rata karabalan darada. Terima kasih Tuhan. Pada saat ini tundukkan kepala kita sekali lagi, tutup mata kita. Ada berapa banyak dari kita di tempat ini? Saudara mungkin berdoa untuk diri saudara sendiri atau anggota keluargamu yang mengalami keterikatan. Apapun itu, sekecil apapun ikatan itu. Mari kita semua percaya bahwa nama Yesus sanggup membebaskan kita dari setiap belenggu. Siang hari ini, mari kita panggil namanya. Kita mau undang dia. Kita mau proklamasikan. Baik itu ikatan sakit penyakit. Kebiasaan-kebiasaan buruk, dosa-dosa yang tersembunyi. Keterikatan apapun itu, obat-obatan. Kita mau patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Saudara mungkin berdoa untuk anggota keluargamu atau untuk temanmu. Kalau itu doa saudara saat ini, mari sama-sama angkat tangan kita. Angkat tangan kita tinggi-tinggi. Setiap ketergantungan, setiap keterikatan, angkat tangan kita tinggi-tinggi. Kita mau katakan Tuhan, kami cuma mau bergantung pada Engkau. Roh dalam kami lebih besar dari roh apapun dalam dunia ini. Kita mau proklamasikan kuasa nama Yesus, membebaskan kita semua dari setiap belenggu, dari setiap ikatan. Sebab tidak ada nama lain di bawah kolong langit ini yang olehnya kami diselamatkan Tuhan. Oh rata karamasan, angkat tanganmu, berdoa. Surababa saridur, rata karababa sarian. Surababa karababa saridur, rata karababa Angkat suaramu, sarian. katakan nyanyi pujian. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Katakan namamu. Namamu besar dan layak dipuji. Setiap belenggu patahkan dalam nama Yesus. Nyanyi pujian bagimu Ikatan-ikatan dosa dipatahkan dalam nama Yesus. Tuhan, Kebiasaan-kebiasaan buruk dipatahkan dalam nama pujian Yesus. bagimu Syukurabadagarabasariya. Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Katakan kumuliakan namamu. Kumuliakan namamu. Katakan Yesus. Yesus, mulia namamu. Panggil namanya saudara. Yesus, Namanya menyelamatkan kita. namamu besar dan layak dipuji. Kumuliakan namamu, kumuliakan namamu. Panggil Yesus. Yesus, mulia namamu. Yesus, Allah menyelamatkan kita. namamu besar dan layak dipuji. Bapa, kami percaya Tuhan, hidup kami dibebaskan. Hidup kami dilepaskan Tuhan dari setiap keterikatan. Yes. Dari setiap belenggu Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap yang punya kecenderungan untuk bunuh diri, pikiran-pikiran yang selalu menghantui kita mau mati. Kita patahkan dalam nama Yesus pada saat ini. Syukurabatakarabasana, spirit of heaviness, get out in Jesus name. Koratakarabasanidor, ratakarabasanidor. Makasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Namamu berkuasa Tuhan. Namamu bertahta Tuhan. Namamu berkuasa Tuhan. Namamu besar.
Namamu layak untuk dipuji. Oh rata karabasan ini, oh rata karabasan ya. Haleluya. Haleluya. Oh rata karabasan ya. Tetap dalam hadirat Tuhan. Katakan ku muliakan. Ku muliakan namamu. Katakan Yesus. Yesus, mulia namamu. Panggil dia. Yesus, Namamu besar. namamu besar dan layak dipuji. Dengan iman sepenuh hatimu katakan. Ku muliakan namamu. Yesus. Yesus, mulia namamu. Yesus, namamu besar dan layak dipuji. Kami percaya Tuhan. Kami percaya akan kuasa namamu. Kami percaya Tuhan. Satu warisan yang telah Engkau berikan kepada kami semua. Umat-Mu. Orang-orang percaya di tempat ini, di Indonesian Service. Baik yang onsite, online. Satu hal yang kami miliki dalam hati kami. Kami mungkin gak punya apa-apa. Kami mungkin gak punya harta dunia yang bisa kami berikan kepada orang lain. Tapi kami punya namamu Yesus. Kami punya nama yang terindah. Kami punya nama yang luar biasa. Yang menunjukkan isi hatimu. Bahwa Engkau mau selamatkan kami. Bahwa Engkau mau bebaskan kami. Bahwa Engkau mau sembuhkan kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami serahkan Tuhan. Setiap pribadi lepas pribadi ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Semua yang percaya sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangannya buat Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Pujian. Yep, Amin. Amin. Semuanya siap muji Tuhan sekali Siap lagi. memuji Tuhan, masih bersemangat memuji Tuhan di tempat ini. Amin. Yuk saudara-saudara, yuk. Intro masuk. Yuk bertepuk tangan. Katakan berkuasa di bumi di surga. Berkuasa di bumi di surga. Bertahta dalam kemuliaan. Dialah, siapa dia saudara? Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Siapa dia saudara? Katakan Tuhan Allah kita. Mari kita nyatakan sekali lagi dengan iman. Katakan Tuhan Allah kita. Amin. Haleluya. Amin, 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 amin. Luar biasa. Saya harap saudara semua diberkati di tempat ini. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Oh ya, jangan lupa minggu depan kita akan ada Indonesian Service lagi. Amin. Amin. Semuanya